tidak akan turun ya geng ya kalau pengalaman. Ini yang rentan turun tuh ini dua. Nah, yang terakhir adalah frekuensi kerja. Kalau frekuensi kerja itu adalah per hari kita mendapatkan orderan. Frekuensi kerja. You can see me riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Opik MP. Hari ini kita akan bahas aplikasi InDriver-nya ya, buat teman-teman driver pemula ini. Mungkin ada yang banyak belum mengerti tentang aplikasi InDriver ini. Oke, mari kita buka dulu geng. Si InDriver. Nah geng, ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah ini mungkin ya, ini akun kita, ini profil kita. Nah ini kalau ini rating kita ini 4,9. Kalau misalkan kita sudah menarik satu orderan, ini biasanya akan menjadi 5. Kalau dulu sistem InDriver itu adalah kalau sudah 5 itu akan menjadi prioritas. Kalau sekarang kan prioritas itu benar-benar harus beri jaket ya. Jadi gini maksudnya prioritas itu. Kalian teman-teman juga mungkin ngerasa kalau misalkan kita sudah mendapatkan satu penglaris dan teman-teman coba buka di profil, ini akan menjadi 5 dan itu biasanya akan mudah untuk jadi gacor untuk mendapatkan orderan lagi kalau udah dapat penglaris karena ininya udah 5. Nah, teman-teman itu seperti itu. Oke, yang kedua adalah mungkin kita bahas di sini geng, di menu offline ini nih. Di menu ini kita akan keluar 3. Ada offline, ada online, ada tawar otomatis. Nah, untuk sistem sekarang mungkin tawar otomatisnya lagi error ya. Untuk offline itu ya udah kita offline aja, kita tidak akan ngebit gitu. Kalau online adalah seluruh notifikasi tentang permintaan perjalanan atau permintaan order nih kayak gini. Ini akan keluar semuanya. Nih, dan untuk biasanya untuk yang sekarang itu adalah sistem nyocol, adalah online itu. Untuk yang ketiga adalah tawar otomatis. Kalau tawar otomatis mah kita nggak perlu repot-repot buat apa-apa, kita tinggal nunggu nanti akan orderan masuk dan dipilih, kita akan baru kerasa langsung dapat gitu kan. Cuman sekarang lagi error nih tawar otomatisnya. Jadi yang sering gue jalanin sekarang ini di 1 minggu ini adalah di online ya, online cocol manual. Oke, selanjutnya mari kita bahas yang paling penting adalah di rating ini di peringkat ini. Nah ini adalah peringkat ini adalah total keseluruhan ya geng. Ini total rating itu ada, kalau yang baru daftar itu ada normal, terus yang kedua adalah tinggi, terus yang ketiga adalah sangat tinggi. Nah di bawah normal itu adalah rendah dan sangat rendah. Nah itu yang bakalan sangat bahaya, bakalan susah banget dapat orderan. Jadi kalau misalkan kita driver baru usahain aja di normal. Gimana sih buat menaikkan peringkat ini? Untuk menaikkan peringkat ini caranya adalah di sini ada unsur-unsurnya geng. Ini yang pertama adalah ulasan, keduanya adalah reputasi, ini ada pengalaman dan juga frekuensi kerja. Apa sih itu ulasan? Ulasan adalah bintang atau ulasan dari customer. Kan customer ketika kita misalkan sudah mengantarkan, mereka kan ngasih bintang ke kita. Ini adalah selama 2 minggu terakhir atau 30 orderan ini akan naik. Kalau misalkan driver pemula sih pasti sangat bagus untuk sekarang ya. Untuk misalkan peringkatnya normal, ini akan tetap ulasannya tetap bagus. Kalau reputasi ini akan rentan turun. Ini yang rentan turun tuh ini nih, 2 yang bawah ini. Kalau ini mah jarang sampai turun. Ya nanti jelasin pengalaman. Kalau pengalaman ini susah buat naik karena harus nunggu 300 hari kerja. 300 hari on beat. Nah, bentar kita ulas dulu di reputasi. Untuk reputasi adalah ini naik turunnya itu kalau kita menjemput customer itu dalam keadaan sering terlambat. Ini kan teman-teman ketika dapat orderan biasanya suka dapat ya langsung dengan si waktunya. Misalkan waktu menjemput itu 1 menit, 2 menit atau 3 menit atau lebih mungkin gitu kan. Nah diusahain
sama teman-teman itu jangan sampai telat. Ini kan kita dikasih waktu untuk 1 menit untuk menjemput. Usahain kita langsung menuju lokasi dan pencet tombol sudah tiba atau kita di sini. Nah, usahain jangan sampai ke minus yang warna merah. Kalau sekarang kan ada ada waktunya. Kalau misalkan kita telat itu minus 0 detik berapa gitu kan. Nah, itu diusahain jangan sampai kosong. Itu kalau di sistem InDriver itu yang bakalan menjadi turun banget itu jangan selama 2 minggu itu jangan sampai telat lebih dari 5 menit atau 10 menit. Nah, karena ini bakalan turun. Terus kedua adalah di pengalaman. Kalau pengalaman itu adalah jumlah total kita on beat dalam perharinya gitu. Kalau 300 hari ini bakalan 300 hari lebih itu akan menjadi veteran kayak gua kayak gini. Kalau misalkan masih baru-baru ya minimal itu caranya adalah minimal dapat 1 orderan per hari itu akan dianggap absen. Ini absen lah intinya. Kalau pengalaman itu absen. Kalau untuk veteran ini adalah orang-orang atau driver yang sudah lebih dari 300 hari, geng. Nah, nanti kalau masih ahli ya berarti belum 300 hari tapi udah lama juga gitu kan. Bisa sekitar 6 bulan atau 8 bulanan itu pasti ahli profesional juga segitu kalau nggak salah. Sebelum 1 tahun. Tapi kalau udah 1 tahun lebih ini pengalaman ini kan menjadi veteran. Jadi veteran. Dan ini tidak akan turun ya, geng ya, kalau pengalaman. Ini yang rentan turun tuh ini 2. Nah, yang terakhir adalah frekuensi kerja. Kalau frekuensi kerja itu adalah per hari kita mendapatkan orderan. Frekuensi kerja itu kalau misalkan dalam 14 hari kita mendapatkan orderan itu ini contoh gua aja lah, di bawah 40 ini adalah frekuensi kerjanya rendah. Kalau di atas 40 selama 14 hari ya, geng, bukan 2 minggu. Karena beda 2 minggu sama 14 hari itu beda. Bedanya kayak gini, kalau 14 hari itu dihitung. Nah, di sinilah kita coba lihat dulu di sini. Di sini di pendapatan saya. Nah, maksudnya gua kenapa sih nggak bedanya 14 hari dan 2 minggu itu emang beda per minggunya. Kalau kenapa gua bilang 14 hari? Karena 14 hari itu sesuai tanggal, geng, nantinya. Bukan 1 sampai 14 ya. Tapi ini bakalan hilang. Kalau kita besok nih tanggal 15 ini bakalan turun. Yang paling bawah itu adalah tanggal 2. Terus naik pindah ke hari selanjutnya nih yang paling di bawah itu adalah tanggal 3. Ini adalah 14 hari, geng. 14 hari. Beda kalau per minggu. Kalau per minggu adalah di sininya nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, gitu maksudnya. Jadi selama 14 hari kerja. Kalau misalkan ini 14 hari kerja tanggal 10 ini kan nggak ada. Karena apa? Karena gua absen tanggal 10 itu gua gak narik sama sekali, nggak punya tarikan, berarti nggak punya absen nih. Di tanggal 5, tanggal 6 juga nggak ada karena HP gua pecah kemarin. Nah, ini absen, maksudnya seperti itu dalam 14 hari ini kan. Kalau dihitung sampai atas ini tetap bakal 14. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ini baru 10 hari kerja ya gua. Ini kalau 14 hari ini bakalan utuh. Kenapa 10? Karena gua di tanggal 10 nggak ada. Di tanggal 6 nggak ada, di tanggal 5 nggak ada. Gitu kan. Karena gitu. Kalau total semuanya 14 hari ada, ini akan adalah 14 hari aja gitu kan. Kali ini totalnya ada di sini. Nah, nih kita orderan dari tanggal 8 sampai tanggal 14 itu adalah selesainya 19 orderan. Nah, ini total keseluruhannya ya. Total kita pendapatan kita. Terus yang kedua, ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Bukan yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua gitu kan. Ini minggu pertama, ini minggu kedua. Ini 7 hari pertama, ini 7 hari kedua. Nah, gitu maksudnya. 14 hari, makanya bukan per minggu ya. Karena minggu sekarang itu dimulai dari tanggal berapa sih? Di hari apa gitu. Beda.
Ini diusahain kalau ini 40 itu bakalan jadi sangat tinggi. Jadi tinggi, bukan sangat tinggi ya. Kalau sangat tinggi itu adalah frekuensinya yang ini 60, ini 60 lebih. Nah, itu bakalan jadi sangat tinggi. Oke. Untuk bahas selanjutnya, ini adalah total perjalanan kita ya, geng. Total kita on beat. Ini selama gua jadi veteran itu, ini adalah total perjalanan gua. Udah hampir 4.000 ya. Ini kurang berapa ini? Kurang 89 trip lagi gua 4.000 gitu kan. Nah, 4.000 perjalanan. Nah, untuk ini kalau ini diklik katakan masuk ke penghasilan. Tapi kalau ini diklik beda lagi, geng. Adalah total ulasan. Nah, jadi yang ini tuh bisa kita klik ya. Nah, ini adalah total bintang yang kita dapatkan selama kita on beat. Yang pertama bintang 5 kita adalah 2.300 sekian. Bintang 4 kita ada 68. Bintang 3 ini sekian. Bintang 2 alhamdulillah, bintang 1-nya hilang. Karena dulu banget waktu tahun 2021 kalau nggak salah, gue tuh sempat punya bintang 1 karena nggak tahu lah customernya lupa lagi, gue juga udah lupa lagi. Tapi dulu itu waktu sistem dukungannya itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan lama kita untuk dapat terhubung dengan customer service di dukungannya. Nah, kalau dulu mah cepat gitu kan, paling nunggu 5 menitan kita udah pasti terhubung. Dan dulu itu yang terkenal itu adalah Simon. Gue juga sama teman-teman sering ngobrol lah gitu, kadang-kadang iseng gitu kan nanya-nanyanya. Nah, dulu masih bisa dihilangin, tapi nggak tahu kalau sekarang. Ini bintang 1 ya, ini yang paling rentan. Kalau bintang 4, 3 sama 4 sama 5 itu tidak akan berpengaruh ke apapun. Kalau berpengaruhnya ini kan bagus, kita kan bintang 5. Kalau bintang 4 apakah akan menurun? Enggak. Frekuensi kita akan menurun? Enggak. Apakah kita jelek? Enggak. Bintang 3 juga? Enggak. Bintang 2 tidak terlalu. Nah, yang paling parah itu adalah bintang 1. Karena kerasa sama gue dulu ketika mendapat bintang 1 itu selama 2 minggu orderannya benar-benar susah banget untuk dapat orderan. Ketika kita nyocol, kita pasti di urutan ke-3 atau ke-4. Jadi meskipun kita nyentring tapi susah banget buat masuk, buat dipilih buat ke customernya gitu kan. Karena itu yaitu dari ulasan tadi, dari rating tadi ada yang ngasih bintang 1. Nah, makanya ini nyambung lagi ke sini, geng, ke 4,9. Nah, di sistem di InDriver itu kalau kita 49 di wilayah kita nih, daerah kita on beat, misalkan ada orderan, kalau ada yang sudah ini kan 49 itu belum punya penglaris, geng. Kalau misalkan coba teman-teman cek aja, kalau misalkan teman-teman sudah dapat penglaris, ini akan berubah jadi 5, dan ini adalah sistem prio dulu. Kalau ketika kita sudah dapat jadi 5, untuk orderan selanjutnya ketika ada notifikasi orderan, kita pasti jadi yang pertama di urutan customernya itu kan. Di urutan customer itu ada nama kita, nama driver lain sampai ke bawah ada 7. Nah, biasanya kalau udah 5 itu kita di urutan paling atas. Nah, kalau sistem InDriver tuh kayak gitu, biasanya ke rating dulu. Kalau enggak, kalau misalkan kalau misalkan di tempat ramai, misalkan kayak di kota, itu yang terdekat. Beda kalau yang jadi sistemnya beda kalau di tengah kota sama di pinggiran kota kayak kita ya, kayak saya di sini. Pinggiran kota itu biasanya ini lebih berpengaruh gitu kan. Jarak yang dekat itu akan lebih berpengaruh. Kalau di kota itu rating. Jadi buat teman-teman yang ratingnya masih belum bagus, saya sarankan main di pinggiran dulu. Kalau ratingnya sudah, yang penting mah ini, geng, bukan rating ini total keseluruhan. Yang penting mah ini frekuensi kerjanya kita bagus, kita di kota juga pasti bakalan dapat orderan. Pasti bisa. Meskipun historinya kita belum ada, tapi kita harus terus mencoba, geng. Karena sistem InDriver itu kayak gitu ya. Bukan sistem dikasih, tapi kita harus berusaha sendiri. Makanya buat teman-teman, kalau misalkan sering ditolak, itu jangan ngeluh lah. Ya, gue juga dulu kayak gitu. Sebelum perjalanan segini gue juga ngalamin susahnya dapat orderan dulu kayak gimana gitu kan.
setelah menginjak 100 perjalanan gimana, 200 perjalanan, 1000 gimana. Gue juga dulu nyangkanya oh udah 1000 perjalanan nih, udah jago lah gitu kan, bakalan lebih gacor. Dan ternyata enggak, geng. Ini enggak berpengaruh loh perjalanan ini. Ini mau yang 10.000 atau yang 15.000, ada teman gue yang itu udah dulu waktu kita barengan order daftar di InDrivernya, cuman beda beberapa minggu, sampai kita orderannya juga beda beberapa ratus gitu kan. Dan teman-teman, tapi akhirnya karena gue jarang ngojek, karena gue kerja, teman gue itu udah sampai 9.000, geng. Udah hampir 10.000 lah, 10.000 perjalanan. Tapi bakalan kerasa enaknya karena di sininya udah kencang, geng, dan frekuensi kerjanya tinggi. Yang paling utama itu ini frekuensi kerja. Jadi kalau ini mah nilainya cuma satu. Nah, ini yang bakalan lebih ini. Karena meskipun ini pengalaman masih kurang, tapi kalau frekuensi kerjanya ini tinggi, ini bakalan rubah ke tinggi atau ke sangat tinggi, geng. Nah, begitupun sebaliknya ya. Tapi kalau ini reputasinya kita saling telat, ini bakalan terus menurun total peringkat kita. Nah, begitu. Terus selanjutnya kita bahas tentang isi saldo, geng. Oke, karena isi saldo itu di sini. Karena gue sempat di minggu-minggu ini, mungkin teman-teman juga sempat mendapatkan kendala dalam pengisian saldo ya, geng. Pengisian saldo di Alfa. Nih, gimana nih caranya? Ini tambah dana akun. Nah, kalau misalkan di Alfa, ngisi di Alfa itu adalah pencet yang ini, yang tunai, gengs. Nah, pencet yang tunai, kita isi di sini jumlahnya, nama kita sama NIK kita, NIK KTP kita ya. Nah, untuk di Alfa itu, untuk sekarang itu jumlah ada minimumnya. Untuk sekarang itu harus 25.000, nggak bisa kurang dari itu. Nah, kalian teman-teman aja cobain. Kalau jumlah meskipun 20.000, nanti di sininya nggak bakalan bisa, nggak mau nanti ada tulisan minimal ada 25.000, nggak kayak dulu. Bukan dulu ya, ada minggu-minggu kemarin mah, bulan-bulan kemarin itu masih bisa di bawah 20.000, 10.000 gitu kan. 8.000 juga gue pernah ngisi gitu kan. Ini kalau dulu mah tanpa ada minimum. Nah, kalau sekarang mah udah ada minimumnya. Ini kalau misalkan ini lagi berkendala, atau misalkan teman-teman lagi kekurangan dana, ada efektif lain, ada cara lain, geng, ngisinya. Itu adalah dengan cara ngisi saldo dengan pakai OPPO. Nih, caranya adalah masuk ke dompet, tapi kita harus punya akun OPPO dulu ya. Caranya adalah masuk ke dompet, kita isi saldo dulu di OPPO-nya. Isi saldonya itu kan bisa berapa aja, minimalnya kalau nggak salah mah dari 10.000 juga bisa di Alfa, tapi gue nggak tahu ya. Tapi ada biaya adminnya adalah 1.500 gitu kan. Kalau misalkan kita ngisi beda kayak yang tadi, kalau di Alfa mah ngisinya 25.000, itu bakalan kita dapat saldonya 25.000. Nah, kalau di Oppo itu, kalau untuk saldo 25.000, kita harus ngisinya adalah 26.500. Kita bayarnya, bukan ngisinya ya. Bayar ke Alfanya adalah 26.500. Nah, kalau di Oppo ini, kalau kita udah ada saldo di Oppo-nya, kita mau ngisi kapanpun, jam berapapun gitu bisa enak. Yang penting kita udah ada saldo di Oppo, nggak perlu repot-repot juga buat antri ke Alfa atau ke InDriver, ke Indomaret kalau udah punya saldo Oppo. Nah, kalau ngisi saldo ke Alfa, gue belum pernah. Biasanya kalau ngisi saldo Oppo itu di Indomaret. Kalau di Indomaret itu 1.500 ya biaya adminnya. Nggak tahu kalau di Alfa kurang begitu. Ini gue belum pernah juga tuh, geng. Itu kalau cara menghindari, kayak kemarinnya sempat error, tapi kayaknya kalau sekarang sih udah normal lagi, jadi nggak ada masalah lah kalau ini mah. Tapi kalau misalkan gitu kan kalian susah mengisi saldo, bisa. Tapi ini lebih efektif sih menurut gue. Di Oppo ini lebih enak, penting isi saldo aja, mau dimasukin ke InDriver-nya itu kapan aja juga bisa, yang penting ini udah masuk aja gitu kan. Jadi buat tabungan ketika saldo kita habis, kita nggak perlu cari orderan dulu ya, karena kita udah ada di Oppo. Oke, geng, apalagi paling segitu aja dulu, geng, untuk pembahasan menu si InDriver ini. Semoga teman-teman paham. Buat semuanya, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, tolong tulis di kolom komentar, geng. Mari kita coba bahas untuk si aplikasi atau cara orderannya.
Mungkin di next video bakalan gue bahas dan kita coba praktekin ya geng ya. Oke, paling gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Semoga teman-teman paham. Mungkin gue tutup aja video kali ini, konten kali ini. Thank you semuanya buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya geng. Salam satu aspal dari gua. Tetap gacor, tetap semangat buat mencari nafkah. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.